Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan keynote speech oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, disilakan. Pada yang terhormat Menteri Polhukam, Menkom Polhukam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Saya kira saya orang pertama yang nulis beliau ini Kiai ya. Belum terbaca oleh Ibu Gubernur barangkali. Tapi saya sudah nulis Bu, saya kasih gelar Kiai beliau ini. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Pawansa MSOS. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mas Dalem bersama Ibu Ratu, Mas. Rektor yang terhormat Rektor Universitas Dr. Sutomo, Ibu Dr. Siti Marwiyah SHMH. Para narasumber, tamu undangan, dan segenap peserta, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Nyun sewu terlalu panjang nanti, waktu saya habis hanya untuk nyebut nama nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu, Salam Pancasila. Pertama-tama mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala-galanya, khususnya kenikmatan kemerdekaan, yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala-galanya. Yang kedua, kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan acara yang sangat penting. Tapi saya mohon maaf Ibu Rektor Media, saya tidak akan memaparkan BPIP. Ada draft, tapi saya ngapunten ngarso dalem, mau menyampaikan pikiran saya sebagai seorang profesor, karena saya lagi nulis. Judulnya gini, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini ternyata merupakan proklamasi terbaik dan terhebat di sepanjang sejarah umat manusia. Nah, ini poin-poin akan saya sampaikan. Oke. Pertama, proklamasi ini terjadi di tengah Perang Dunia Kedua, perang terbesar dalam sejarah umat manusia, yang teknologi militernya sudah melibatkan semua angkatan. Ya, kalau pakai bahasa ngarso dalem sudah ada Antasena, Antakusumo, Antarejo, sudah lengkap. Di sisi lain kita sudah terjajah 434 tahun sejak jatuhnya Malaka 1511 dan Ternate 1512. Ya, itu sudah 430 tahun. Salah satu penyebab utama internal kekalahan kita karena kalah teknologi militernya. Nah, di tengah Perang Dunia Kedua yang begitu hebat, di tengah-tengah tidak ada harapan untuk merdeka, tiba-tiba kita bisa merdeka. Terjadi hanya 59 detik. Tanpa teknologi militer dan tidak berdarah. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Lebih hebat lagi, ternyata proklamasi kita, maksud saya ini contoh yang sudah diberlakukan oleh pejuang ya, Qudwah Hasanah Pancasila ini. Sebagai pemersatu maksud saya itu. Cerita proklamasi ini ya, mohon maaf. Nah, lebih hebat lagi, ternyata proklamasi kita itu membebaskan dan mempersatukan kembali 57 negara yang terasa satu sejak Sumpah Pemuda. Coba nyun ngapunten, nggih. Jogja nyun ngapunten ngarso dalem. Kan ada dua, nggih. Itu Jogja baru. Banten ada dua misalnya ini. Jadi tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Betapa ikhlasnya penguasa-penguasa, raja-raja, sultan-sultan menyerahkan kerajaan mereka, kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama, negara Republik Indonesia hari itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mohon izin, kita terasa memperjuangkan satu negara itu karena pengaruh hebat dari Sumpah Pemuda. Seolah-olah kita hanya memberikan satu negara. Ya, pada 57 negara. Tentu yang paling legendaris dari semua ini, ya, saya sebagai rakyat Jogja harus menyebut. Mohon maaf.
Itulah peran Sultan IX. Tahta untuk rakyat, Pak. Ya, semua ya, tapi yang paling legendaris adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Mohon izin Sultan. Belum pernah terjadi di Nusantara nih kekuasaannya. Pra NKRI, pra Pancasila, pra proklamasi itu bukan kerajaan. Tapi dengan Pancasila. Sekarang kita menjadi republikan, konstitusional, nasional, demokratis, dan tentu yang terakhir, dan tapi yang paling utama adalah religius. Ini tidak pernah ada di muka bumi, Bapak-bapak. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ya. Mari kita bandingkan. Amerika itu negara besar, tapi hanya separatis dari Inggris. Rusia besar, hanya separatis dari Soviet Union. Ya, mohon maaf ini. India besar, tapi hanya dibelah dan diberi kemerdekaan oleh Inggris. Perhatikan baik-baik. Kita semua mengusir orang jauh yang mempunyai kekuatan yang tidak tertahankan oleh kita waktu itu, namanya teknologi militer, hasil revolusi industri pertama, yang oleh sejarah belum disebut revolusi industri pertama. Ya. Sekarang kita ini sejajar dengan Warsa Dalam, ya, kita sejajar di muka bumi di Republik ini loh. Ya, jadi kalau saya boleh minjem Pak Maktub, ini Jailun bil Ardi Khalifah itu terjemahan Pancasilanya adalah setiap WNI terlahir sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ayo, kurang apa? Betul Pak Mahfud? Masalah nyampe apa tidak soal nasib. Ya, benar ya? Tapi ini adalah penghargaan terbesar di muka bumi kalau kita berbicara tentang falsafah negara. Kalau belum nyampe itu soal nasib belum. Tapi kok jaminan konstitusional ada. Nun sewu ya, Pak. Sudah lihat ini. Ya, ini loh betapa hebatnya Pancasila. Sekali lagi ya, inilah uswah hasanah dari para pendiri bangsa dengan Pancasila itu. Nah, saya potong yang ini nanti karena terlalu panjang kalau saya tambahkan ya. Nah, sekarang daya tahan kita sudah tahu, Soviet hancur ini kita masih, dan sebagainya kita masih. Yang terakhir saya mau nyebut ini, karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Saya ingin menyebut ini, kita, jadi Pancasila ini, negara yang sebesar, seluas, terkaya ini, sedunia ini, Pak, jangan salah, itu adalah istijabah doa para nabi. Yang berdoa itu para nabi, yang dapat kita. Ya, saya bacakan. Cerita Nabi Adam itu cerita tentang apa? Jadi Al-Asma'a di cerita Nabi Adam itu cerita tentang promosi jabatan dari dalam sistem. Yang syarat utamanya adalah gelar pangkat jabatan atau syaratlah kualifikasi dan sebagainya. Bukan nama biologis. Namanya boleh Mahfud, boleh Yudian. Pak, Nun Sewu, Yudian itu bahasa Mandarin loh. Artinya apa kalau Bapak tahu? Pak, itu artinya tetes hujan. Iya. Saya ngerti Mandarin tapi sedikit. Ya, I olsanse uliu cipaji ustasil. Ibu olse. Ya, dulu tetangga saya banyak dari Margatan. Sudah. Ya, kita yang dapat konstitusional demokratik. Egalitarian. Itu maksud cerita Nabi Adam. Sekarang yang kedua, Nabi Nuh yang melewati gelombang maha besar itu. Sekarang siapa negara di muka bumi ini yang punya lautan paling luas, paling kaya di muka bumi? Monggo angkat tangan kalau ada yang ngelawan. Monggo, Pak. Amerika luas, cuma berapa meter dari pantai, ya toh? Nah, kalau kita ini terhubungkan ribuan pulau loh, dengan segala kekayaannya maksudnya. Sudah. Nabi siapa lagi nih yang besar ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta dua yang saya sebut di sini, banyak doa beliau ini luar biasa dalam membangun masa depan, ya. Makanya disebut dalam sholat orang Islam itu, Nabi Ibrahim ini, karena kehebatan beliau dalam menata masa depan itu. Satu, beliau minta baldan aminan, negara yang aman. Saya bertanya kepada bapak-bapak, Indonesia aman tidak? Aman, makanya tidak boleh batuk Jawa Timur gitu ya. Dropletnya sampai ke Jogja nanti, terus ke Jakarta. Nah, sudah. Aman. Ya, Nabi Ibrahim masih minta satu lagi untuk anak cucunya nanti.
minta minat samarati, bagian dari buah-buahan. Nun sewu, ya. Nabi Ibrahim tidak berani nyebut, salah, tidak berani. Kenapa? Karena hari itu Mekah itu masih sangat kering, sangat terisolir, dan ya sangat jarang dilewati orang. Maka beliau minta, waj'al abidan nasi tahu ilaihim, saya minta supaya hati umat manusia itu senang ambil anak turunku. Maksudnya apa? Katakanlah hubungan internasional. Itu dipakai jalur-jalur internasional. Kira-kira begitu, sehingga ada peradaban. Mudahnya ada ekonomi lah yang paling dekat. Tidak berani Pak, Nabi Ibrahim itu, karena beliau realistis. Jaluk pisang, datangnya duren. Wah, aku kan jaluk pisang, padahal pisangnya nggak ada. Tapi kalau minat sama roti, minta apa? Kanjeng Nabi Ibrahim, wis pokoknya buah-buahan lah. Pisang, alhamdulillah. Salah, alhamdulillah gitu. Bu, ya. Nabi Musa, ini saya gabung nanti. Nabi Musa, umatnya minta apa? Makanan keraton, nggak dalam. Mati itu bawang merah, bawang putih, mentimun, melon. Mengapa? Karena Mesir itu secara agraris lebih maju. Karena dekat pusat peradaban namanya air. Jadi umat Nabi Musa itu mintanya bawang merah, bawang putih, orang Yahudi ya, yang putunya Nabi Ibrahim juga. Pak, nyun ngapunten saya. Itu kalau di Jawa, kira-kira nggak so dalem. Nyun ngapunten. Kekayaan agraris Fir'aun itu, nun sewu saya, ini supaya kita bersyukur kita yang diberi. Kira-kira kalau saya potong dari Yogyakarta, ya, sampai ke Jawa Timur, itu sugendi. Monggo. Biar bapak-bapak memahami Pancasila ini. Saya tidak sedang menghina para nabi loh, mohon maaf loh, bukan. Saya katakan yang berdoa mereka, yang dikasih Tuhan itu kita. Supaya kita lebih bersyukur. Menjaga ideologi Pancasila. Wes, piye Pak Maktub? Sugendi? Iya. Udah, Jawa ini yang paling kaya dari agraris ya, mohon maaf. Tapi saya ambilkan satu potongnya saja, itu masih menang kok kita. Kalau enggak percaya, monggo sekarang ke Mesir, dilihat. Monggo. Ya. Sudah, yang agak terakhir sedikit. Nah, Nabi Musa sudah, ada satu lagi. Nabi yang paling jagoan kalau menurut saya, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa doa beliau itu? Ya, doanya itu Robik firli wahabli mulkan layam bagi lihadim membadi. Tuhan, aku mohon ampun. Wahabli lan kula nyuwun diparingi al mulka ing kerajaan layang bagi kang ora. Apa bahasa Jawane merkole ora pantes ya. Iki pondok-pondok. Li aden kanggo sawiji wandine menungso mimbak di sawise kula mangke. Ya Allah, aku minta diberi kerajaan Tuhan, di situ bacanya Rob ya, bukan Allah tapi Rob, Tuhan. Aku mohon ampun, tetapi sekaligus aku mohon dianugerahi kerajaan yang tidak akan terpecahkan rekornya sepanjang sejarah. Nyun ngapunten, itu kerajaan Nabi Sulaiman masih ada enggak? Mohon maaf, teknologi militer Israel itu teknologi militer tertinggi di muka bumi. Ya. Paling enggak ya di bawahnya Amerika lah, kalau kita enggak tahu persis. Tapi sudah ketemukah itu haikal Nabi Sulaiman? Enggak, bapak-bapak yang pernah jadi dubes. Sudah ketemu belum? Belum tuh. Nah sekarang, pra NKRI saja, Prambanan masih enggak? Zaman Hindu. Borobudur masih enggak? Zaman Buddha. Oh masih. Itu artinya apa? Artinya kita yang beri lebih oleh Tuhan itu. Nah coba, non sewu, kira-kira luas wilayahnya kerajaan Nabi Sulaiman seberapa? Iku le karo Pulau Sumatera atau Wondi, itulah. Ya sekali lagi, mohon maaf, mohon izin, saya tidak sedang menghina para nabi, tapi saya sedang menyampaikan mereka yang berdoa, kita yang dikabulkan. Maksud saya supaya kita sekali lagi bersyukur. Nah cuma, nun ngapunten kata kerajaan kalau di Indonesia doanya nyun ngapunten sudah bukan jadi raja kecuali Jogja ya yang punya kekhasan. Jadi, kalau kita sekarang doanya ya tadi kalau minta kayak Nabi Sulaiman, tungone
Tuhan, aku mohon ampun, tapi sekaligus aku diangkat jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, itu terjemahannya. Kalau sekarang, gitu? Iyalah, karena kita sudah nyuwun ngapunten, sudah republikan, ya konstitusional, nasional, demokratik, dan religius. Jelas ya Bapak-Bapak ya? Sudah tahu kehebatan Pancasila di sini? Sudah tahu ketika kita bersatu? Ini karena kita bersatu. Nah disinilah sekali lagi pengorbanan para founding fathers itu. Semua saja yang tidak bisa disebut satu-satu. Tentu yang paling utama adalah proklamator. Bung Karno dan Bung Hatta. Maka saya katakan dari perspektif Islam, ya, mohon maaf karena ada yang mengatakan Pancasila itu togut, saya katakan Bung Karno dan Bung Hatta ini ya, merupakan umat Nabi Muhammad yang paling berhasil, yang meneladani politik lapangan Nabi Muhammad. Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah, ya, 30 Desember 629 yang bertepatan dengan wafatnya Gus Dur, 30 Desember itu, Hari Progres Indonesia, adalah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Proklamasi kita tidak berdarah, benar kan? Nah, yang kedua, yang berhasil, jadi dari semua umat manusia Islam itu maksud saya, dari semua orang Islam itu, yang paling berhasil itu Bung Karno sama Bung Hatta. Karena apa? Meneladani politik lapangan revolusi tidak berdarah, kita proklamasi tidak berdarah. Teori politik kemajemukan Piagam Madinah menjadi ya, tanda petik Pancasila. Gitu. Nah, begitu. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi kenapa mohon maaf khususnya Muslim kok harus tunduk pada Pancasila? Karena ada hukum internasional, revolusi yang menang memimpin. Nabi Daud revolusi menang, ya tapi mengalahkan musuh di lapangan, musuhnya mati, dikasih kerajaan oleh Tuhan, dikasih hikmah dan diajari apa yang Tuhan kehendaki. Lah Nabi Muhammad teruskan tradisi Daud. Revolusi tidak berdarah. Terus yang kedua, Bung Karno, Bung Hatta, revolusi tidak berdarah. Ini Qur'ani maksudnya. Nah yang kedua, karena ada pengakuan internasional. Apa itu? Nabi Daud diangkat, kalau Nabi Adam ada di majelis, kalau Nabi Daud ada di lapangan. Mereka mengangkat ya, waktu itu bahasanya begini, ya Dawudu inna ja'alka khalifatan fil ardi fakum bainan nasi bil haq. Nah, jadi ini pengakuan internasional ya waktu itu. Tapi putranya yang lebih hebat tidak menggunakan gelar khalifah. Jangan salah, Nabi Sulaiman ya hanya kerajaan. Nah, terus Nabi Muhammad mendapat pengakuan internasional. Namanya apa? Ada amul wakalah atau amul wufud. Ya. Karena saking jenius dan kelinnya pengakuan datang diantar. Sekarang bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? 80% dari pengakuan pertama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia datang dari negara-negara ex-khilafah. Ya, di situ. Nah, baru yang ketiga, ijma atau konsensus merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan di Indonesia. NU sudah sepakat dengan kata-kata Darul Mi'at. Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Nah saya sebagai pribadi menambahkan Pancasila ini adalah Darul Ijma. Karena yang dikenal sekarang di dalam filsafat hukum Islam itu kata ijma ya, yang lebih dari situ. Nah itu minimal 3 alasan mengapa ya mohon maaf Muslim Indonesia harus taat pada Pancasila. Yang nanti semua warga negara begitu. Terus saya ngambil sampel terbesarnya. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf saya tidak menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh BPIP ya. Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan-pembahasan dan kami akan mendengar laporannya dan kami akan tindak lanjuti di situ. Begitu Bapak-bapak, sekali lagi dari sini tujuan saya tadi hanya mengingatkan kembali bagaimana para founding fathers kita itu begitu ikhlasnya. Oh satu lagi Pak yang Sumpah Pemuda, nun sewu Pak ya, tadi lupa saya.
Jadi juga tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia. Apa itu? Sekelompok anak bangsa dididik oleh penjajah, dibiayai, ya, tetapi kurang dari 30 tahun saja mereka sudah bersumpah untuk melawan sang penjajah dan mendirikan negara merdeka. Itulah Sumpah Pemuda. Jadi ini paling enggak rekor-rekor internasional atau dunia bangsa Indonesia ketika membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu salah satunya. Ya, jadi mohon izin, kalau satu lagi ditambahkan boleh, tadi saya sudah sebut raja-raja, ya penguasa-penguasa khususnya yang kalangan muslim itu. Nah, jadi tidak pernah terjadi, ya kita ini. Kalau saya bandingkan lagi dengan Ottoman Empire atau Daulah Utsmaniyah, yang disebut dengan khilafah itu, the last Muslim superpower, itu apa? Jadi khilafah jatuh, kita di tengah kegelapan. Jadi dibubarkan 3 Maret 1924 itu sebenarnya kan ada satu hal yang tidak terpahami oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari kalah Perang Dunia I. Sebenarnya itu alasannya. Nah, di tengah-tengah itulah kita dalam kegelapan. Dari 3 Maret 1924, tapi cepat itu nanti Bung Hatta bikin PI, Bung Karno bikin PNI, dan akhirnya 1928 ada Sumpah Pemuda. Jawabannya melihat perkembangan hari itu, dan itulah Pancasila. Ya, sekali lagi mari tepuk tangan untuk semua ya yang sudah. Nah, terakhir saya sekali lagi mohon maaf, saya ulang betul ini, ya saya tidak bermaksud menghina para nabi, tapi saya hanya ingin mengambil pelajaran bahwa kitalah, kalau pakai bahasa agama, ya bangsa yang paling disayang dan dikasih oleh Tuhan, itu kita ini sebagai negara. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Islam, jadi bangsa Indonesia ini, NKRI ini adalah bangsa yang paling ya, diridhoi ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya diberikan, ya. Nah, tinggal pegang konsensus. Ya, kalau bahasa Bu tadi antarodin, bahasa lainnya itu yang disampaikan oleh Bu. Jadi antarodin melahirkan juga mutual trust, tadi begitu Bapak-bapak, tapi saya nanti mohon izin setelah menjelang acara ini, saya mohon izin ya, saya mau pamit, ngarso dalem. Jadi saya mau langsung ya, tapi saya ada meninggalkan tim di sini, ya, saya mau langsung. Itu aja Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.